Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif oleh Indah Rodiana SPD, SMA Negeri 1 Rambut Utara, Bung Timur, ya, Provinsi Lampung, calon guru penggerak angkatan 6. Keterkaitan antar materi, ya, berikut adalah diagram dari koneksi antar materi, ya, untuk modul 1.4 itu filosofi pendidikan nasional Kejar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, yang semuanya ini adalah bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Kejar Dewantara. Filosofi pendidikan nasional Kejar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai zamannya, agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan semua itu, maka perlu diterapkan dan dibiasakan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan keyakinan kelas atau sekolah. Jika semua warga sekolah komitmen menerapkan dan membiasakan budaya positif, maka lingkungan sekolah yang positif, lingkungan sekolah yang aman, lingkungan sekolah yang nyaman dapat terwujud. Terkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Melalui nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan bergerak pada murid, dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid, maka seorang guru penggerak dapat menjalankan perannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan dan penerapan budaya di sekolah, misalnya dengan membuat keyakinan kelas di sekolah. Terkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Membangun budaya positif di sekolah diperlukan kolaborasi yang positif untuk mencapai visi murid impian di sekolah. Visi guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan sebuah visi guru penggerak diperlukan satu prakarsa perubahan melalui pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kekuatan yang disebut inquiry apresiatif. Dengan penerapannya tersusun dalam Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Melalui visi penggerak maka dapat mewujudkan budaya positif. Budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dapat dimulai dari kelas, yaitu seorang guru dapat membuat disiplin positif keyakinan kelas bersama-sama dengan murid. Selanjutnya, semua berkomitmen untuk menerapkan keyakinan kelas melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Menumbuhkan kesadaran diri murid, ya, dari motivasi intrinsik untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Jika ada masalah, maka seorang guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, menuntun murid mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya. Guru perlu memposisikan diri sebagai manajer dalam mengontrol perilaku salah murid sehingga murid merasa aman dan nyaman dan tidak malu. Berikut adalah budaya positif, ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga. Sebenarnya kolaborasi dan kerjasama antar guru, antar murid dan semua warga sekolah sangat diperlukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Guru harus bisa menjadi contoh yang baik bagi murid. Budaya positif dapat diwujudkan di sekolah dengan pembiasaan keyakinan kelas oleh seluruh warga sekolah. Guru harus mahir memainkan peran dalam menyelesaikan masalah dengan posisi kontrol manajer, menerapkan segitiga restitusi, menumbuhkan motivasi intrinsik murid, memahami kebutuhan dasar murid, menumbuhkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dalam proses belajar mengajar di kelas. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul 1.4 budaya positif. Pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah yang menarik dan di luar dugaan? Disiplin positif merupakan disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Posisi kontrol guru merupakan bagian dari disiplin yang berhak pada murid. Kemudian dasar manusia dibagi menjadi 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Restitusi merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan penuh kesadaran. Segitiga restitusi merupakan langkah menstabilkan yang jelas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah belajar budaya ini. Perubahan pertama yang terjadi pada saya adalah selama ini saya tidak pernah membuat keyakinan kelas bersama murid dan memasangnya dalam kelas dalam bentuk poster, agar semua dapat menerapkannya dan mengerjakannya dalam kehidupan
hari di sekolah. Maka ke depan saya harus membuat keyakinan kelas dengan murid. Perubahan yang kedua adalah selama ini saya memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah dalam bimbingan murid. Ternyata saya harus memposisikan diri sebagai posisi control manager dan menerapkan segitiga restitusi dalam bimbingan murid yang bermasalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman dalam menangani murid yang melanggar peraturan sekolah, saya harus melihat banyak aspek dalam mendisiplinkan murid yang bermasalah. Pertama, harus melihat kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan dasar murid, terus posisi kontrol yang harus dipakai, itu adalah manajer dan menerapkan segitiga restitusi, sehingga murid sadar akan kesalahan yang dibuat dan bertanggung jawab penuh untuk mencari solusinya sendiri. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya mulai senang karena memahami cara yang tepat dalam menangani murid yang melanggar peraturan sekolah, yaitu saya mulai memposisikan diri sebagai posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi, di mana murid diajak berpikir kritis untuk bertanggung jawabkan perilaku yang salah dan menemukan solusinya secara mandiri atas masalah yang telah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik, penerapan peraturan sekolah yang telah dibuat. Ya, jadi sekolah sudah membuat peraturan sekolah. Yang perlu diperbaiki adalah di awal semester selalu membuat keyakinan kelas, dan posisi kontrol penghukum dan pembuat orang bersalah harus diganti dengan posisi manajer dan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah belajar modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa bedanya? Yang paling sering posisi kontrol, penghukum, dan pembuat merasa bersalah. Perasaan, emosi, dan marah. Setelah belajar modul ini, saya akan memakai posisi kontrol manajer, dan perasaan saya sekarang sangat senang dan bahagia. Perbedaan pada hasil yang didapat. Posisi manajer membuat murid tidak malu dan tidak merasa Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Pernah belajar tindakan salah setelah menyatakan keyakinan? Saya mempraktekannya dengan mengajak murid diskusi, kenapa melakukan kesalahan tersebut dan apa solusinya agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses bicara positif di lingkungan kelas atau sekolah? Ada, yaitu kerjasama yang baik dan kolaborasi antara kepala sekolah, seluruh guru dan murid, warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif. Karena jika hanya sendirian untuk mewujudkan budaya positif, itu adalah sulit. Semua harus terlibat untuk mewujudkan budaya positif agar tercipta lingkungan sekolah yang positif, nyaman, dan. Nah, berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modulnya penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Namanya Inanga Rudiana SPD. Ya. Latar belakang membiasakan menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas di sekolah. Tujuan, dampak yang ingin dicapai adalah murid mampu menerapkan dan membiasakan keyakinan kelas dalam kehidupan sehari di sekolah. Tolak ukurnya, murid mampu membuat keyakinan kelas, semua murid menjaga komitmen, menerapkan dan membiasakan keyakinan kelas dalam kehidupan sehari di sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: 1. Merancang kegiatan aksi nyata keyakinan kelas. 2. Kolaborasi dengan orang sejawat. 3. Berdiskusi dengan murid tentang keyakinan kelas. 4. Membuat keyakinan kelas bersama-sama murid. 5. Semua melaksanakan dan menerapkan keyakinan kelas. 5. Membuat laporan aksi nyata keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan: bahan dan alat ini kertas, spidol, ya, kertas karton, dan lem. Dukungan penuh dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid untuk membuat keyakinan kelas. Terima kasih, salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.